Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi yang soleh dan soleha. Semoga tetap semangat untuk belajar hari ini ya. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik 4G, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 1. Silakan anak-anak buka bukunya di halaman 91. Di situ ada teks yang judulnya Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dianugerahi wilayah yang luas dan kekayaan alam yang beraneka ragam untuk kesejahteraan rakyatnya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri atas berbagai etnik, suku, agama, dan budaya. Kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan menyebabkan penduduk yang menempati suatu pulau atau kepulauan tumbuh menjadi suatu suku bangsa. Letak Indonesia di antara Samudra Indonesia, Samudra Pasifik, benua Asia, dan benua Australia menyebabkan Indonesia berada di tengah lalu lintas perdagangan dunia. Indonesia harus menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. Persatuan atau kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan atau kesatuan mengandung arti berbagai macam corak yang beraneka ragam bersatu menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Bangsa Indonesia memandang bahwa Indonesia sebagai wilayah dan bangsa merupakan satu kesatuan yang bulat dan tidak dapat dipecah dalam segala bidang. Daratan, lautan, dan manusia yang tumbuh dan berkembang di wilayah Indonesia adalah satu. Walau banyak memiliki pulau dan beraneka suku bangsa, Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus dijaga dan dipertahankan serta dikembangkan secara baik. Oleh karena itu, harus dikembangkan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa sebagai berikut. Yang pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. 2. Saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. 3. Tidak menonjolkan perbedaan, tetapi mencari kesamaan. Sebagai warga negara yang baik, kamu harus menjaga dan mengamalkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Persatuan dan kesatuan dapat memperkokoh ketahanan negara. Manfaat membina persatuan dan kesatuan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara antara lain sebagai berikut. 1. Terwujud kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. 2. Pergaulan antar sesama menjadi lebih rukun dan akrab. 3. Terwujud sikap saling mencintai dan saling menolong. 4. Dapat mengatasi semua perbedaan dengan penuh kesadaran. 5. Pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. 6. Pelaksanaan gotong royong akan berjalan lancar dan baik. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, setiap warga negara harus melakukan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Perilaku yang mencerminkan kesatuan dan persatuan diterapkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga sebagai berikut. 1. Saling menyayangi sesama anggota keluarga. Mengakui keberadaan dan fungsi setiap anggota keluarga. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan ada keterbukaan di antara keluarga. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Menjenguk salah satu warga yang sakit. Bekerja sama menjaga keamanan lingkungan,
menghormati orang yang berbeda agama, dan bergotong royong membangun lingkungan sekitar. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat sebagai berikut. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan di antara warga masyarakat. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Tidak membedakan suku, agama, dan ras saat bergaul dengan sesama warga masyarakat. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Lalu yang terakhir ada contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan negara, yaitu sebagai berikut. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua suku untuk memperkenalkan kesenian daerahnya ke daerah lain. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu memberikan kesempatan yang sama kepada semua daerah untuk mengembangkan kebudayaan daerah lain. Agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, semua warga negara harus menghindari tindakan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah sebagai berikut. Saling melempar tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan, tidak peduli terhadap keadaan lingkungan sekitar, tidak ikut ronda karena alasan sibuk dengan pekerjaan, hanya berteman dengan orang dari agama atau suku yang sama. Lalu yang terakhir, mementingkan diri sendiri dan tidak bekerja sama dengan orang lain. Itu teks tentang perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Itu di halaman 91 sampai halaman 93 ya. Silakan anak-anak pahami. Oke, selanjutnya pertanyaan hari ini adalah silakan anak-anak tuliskan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tadi sudah kita baca teksnya. Ada beberapa prinsip dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dituliskan di boleh Wapri Umi aja ya di WA. Selanjutnya, mari kita lanjutkan materi di halaman 96 yang judulnya Gaya Magnet dan Gaya Gravitasi. Gaya tarik bumi atau disebut juga gaya gravitasi bumi dan gaya magnet adalah dua gaya yang berbeda. Gaya gravitasi bumi disebabkan oleh massa bumi, sedangkan gaya tarik magnet itu disebabkan oleh magnet. Magnet terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak. Gaya gravitasi bumi dapat menarik semua benda yang memiliki massa, sedangkan gaya magnet hanya dapat menarik benda logam. Di dalam benda logam terdapat banyak magnet kecil yang disebut domain. Domain tersebut memiliki arah yang acak sehingga dalam keadaan normal, benda logam tidak menunjukkan sifat magnet. Jika sebuah magnet didekatkan pada benda logam, domain-domain tersebut menjadi teratur yang menyebabkan logam bersifat magnet. Itu sekilas ya tentang gaya magnet. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di pertemuan Zoom besok, insya Allah. Baiklah, itu saja materi hari ini. Silakan anak-anak pahami. Mari kita tutup pembelajaran tematik hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.